Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali sahabat Logic Institute pada channel Dr. Analis. Pada learning session kali ini kita akan belajar atau membahas terkait aplikasi AHP dengan software Expert Choice versi 11. Jadi Expert Choice ini ada beberapa versi, yang paling terkenal adalah versi 2000. Namun versi itu jika teman-teman masih menggunakannya, tentu kendalanya ada beberapa, termasuk warna. Ya. Nah, versi 11 ini adalah versi yang berbayar, namun ada versi yang kita gunakan ini adalah versi trial. Jadi teman-teman untuk memperolehnya bisa menghubungi Dr. Analis atau Logic Institute gmail.com atau via WhatsApp. Nah, tentu kita harus mengangkat sebuah kasus untuk mengaplikasikan software ini. Kita anggap saja kasus yang kita hadapi adalah pandemi COVID-19. Tentu ini adalah kasus yang sangat update dan menghebohkan dunia hingga saat ini. Yang pertama adalah kita merumuskan fokus atau tujuan. Jadi, case kita dalam menghadapi pandemi, tujuannya apakah kita menyusun program, atau menyusun kegiatan, atau dan lain sebagainya. Nah, pada session ini, kita coba merumuskan strategi menghadapi pandemi COVID-19. Jadi, tentu nanti prioritasnya adalah prioritas strategi berdasarkan kriteria. Yang kedua adalah kita mengidentifikasi kriteria apa saja yang menjadi pertimbangan dalam menghadapi pandemi COVID. Tentu banyak, ini hanya contoh saja, karena kalau terlalu banyak yang disampaikan tentu akan membutuhkan durasi yang lebih panjang dan nantinya menjadi lebih membosankan. Nah, ini ada 4 kriteria yang sudah diidentifikasi. Yang pertama adalah kriteria aspek terkait ekonomi, sosial budaya, politik, anggaran, dan kesehatan. Nah, tahap ketiganya adalah mengidentifikasi alternatif. Nah, hierarki yang terbentuk minimal 3, yaitu tujuan, kriteria, dan alternatif. Nah, alternatifnya adalah strategi yang telah dilakukan atau yang telah terjadi saat ini, yaitu lockdown dan strategi new normal. Nah, 2 strategi ini kita lihat nanti pada 4 kriteria, yang mana yang lebih priority gitu ya. Nah, pada tahap konsep ini, tentu yang terakhir adalah menyusun hierarkinya. Nah, kita buat hierarkinya seperti ini, strategi menghadapi pandemi COVID, ini menjadi fokus. Kemudian ada 4 kriteria yang menjadi pertimbangan untuk menentukan strategi prioritasnya. Strategi prioritasnya ada 2, lockdown dan strategi adaptasi, new normal. Ya. Jadi kita tidak asal menentukan strateginya. Tidak hanya momentum yang kita butuhkan, tapi juga kebijakan yang kompleks tersebut terintegrasi menjadi lebih strategik. Ya. Nah, setelah kita rumuskan hierarkinya, sudah terbentuk hierarki, maka selanjutnya adalah menyusun kuesioner. Nah, kuesionernya saya buat matriks sederhana. Yang ingin memperoleh contoh kuesionernya, nanti saya upload di linknya di deskripsi untuk memperoleh link kuesionernya. Yang pertama adalah kita susun one on one antar aspek gitu ya. Jadi level kriteria ini kita bandingkan satu persatu, ekonomi dengan sosial budaya, ekonomi dengan politik anggaran, ekonomi dengan kesehatan, kemudian sosial budaya dengan politik anggaran, kemudian sosial budaya dengan kesehatan, kemudian yang terakhir adalah politik anggaran dan kesehatan. Nah, keseluruhannya tentu kita bandingkan satu persatu, one on one. Nah, mengapa matriknya saya buat seperti ini? Karena memang nanti software yang kita gunakan, Expert Choice itu secara aplikasi juga menyediakan seperti ini. Jadi bisa kita memberikan menggeser bar dari dari menu yang tersedia. Selanjutnya kita bandingkan strategi berdasarkan kriteria aspek. Jadi kita bandingkan strategi lockdown dengan strategi adaptasi terhadap aspek ekonomi.
Begitupun strategi lockdown dan strategi adaptasi terhadap aspek sosial. Nah, berarti kita akan memperoleh 4 nilai di sini, sementara di sini kita akan memperoleh 5 atau 6 nilai. Jadi 6. Ya. Nah, dasar penentuan kita atau dasar penilaian pakar itu adalah skala Saati. Nah, skala Saati ini adalah skala yang memiliki nilai 1 sampai 9, yang mana 1 itu disebutkan oleh Saati sama penting, sementara yang 9 itu adalah mutlak lebih penting. Jadi variabel 1 mutlak lebih penting dari variabel lainnya. Jadi ini menyediakan variabel lainnya. Nah, resiprokalnya itu adalah kebalikan. Jadi jika nilainya 1, itu tentu 1 per 1 ya. Jika nilainya 2 yang kita berikan ke contoh misalnya ekonomi dengan sosial budaya, maka kebalikannya sosial budaya terhadap ekonomi itu berarti 1/2. Itu disebut resiprokalnya ya, kebalikannya. Nah, ini tentu kita ingin mengaplikasikan, maka kita butuh tabulasi data. Ini masih tahap kedua. Tahap pertamanya tadi adalah penyusunan kuesioner, kemudian tentu mengambil data dengan meminta kepada pakar. Kemudian yang berikutnya adalah mentabulasi data. Tabulasi data ini kita anggap sebagai jawaban dari responden pakar. Nah, ini kita beri tanda centang atau tanda silang. Pada tanda silang inilah yang menjadi nilai gitu. Nah, nilai-nilai ini kita input. Ini pendapat 1 misalnya 5, kemudian ekonomi terhadap politik anggaran, ini nilainya 1. Ini kita input 1 per 1. Sengaja saya buat 1/3, 1/4. Ini artinya kebalikan. Jadi ketika dia berada di sisi kiri dari aspek ekonomi, maka itu berarti nilainya bulat. Berarti 5 per 1, 1 per 1, 1 per 1. Sementara jika dia mendekati sisi kanan, maka nilainya per nilai kebalikannya gitu ya. Jadi misalnya 5 berarti kalau di sini 1/5 nilai sosial budaya terhadap ekonomi ya. Dan seterusnya. Nah, ketiga pakar ini kita tabulasi, kemudian kita peroleh nanti nilai nilai agregasi. Jika kita menggunakan software yang tidak menyediakan fasilitas. Nah, kebetulan software yang kita gunakan kali ini atau Expert Choice versi 11 itu ada fasilitas partisipan. Jadi jumlah pakar bisa kita input secara langsung. Nah, di dalamnya itu kita sisa menginput nilai-nilai ini 1 per 1. Ya. Ini tahapannya. Jadi saya highlight, kemudian nanti seperti ini. Nah, saya coba contohkan dalam software supaya menjadi lebih mudah. Karena ini softwarenya crack, jadi saya setting dulu time-nya. Ini alhamdulillah bonus buat teman-teman. Jadi bisa men-setting time-nya nanti. Jadi jangan sampai lupa, karena kalau set time-nya real time dalam kondisi saat ini, maka tentu dia menjadi expire. Nah, ini kerekan. Ini saya nonaktifkan aja. Kemudian saya mundurkan waktunya ya. Kita tunggu dulu, kita setting waktunya. Setting waktunya, tahunnya saja kita setting. Jadi tanggal dan bulannya tidak perlu kita set. Nah, ini biar menjadi lebih mudah. Tahunnya kita ganti aja 2015. Kebetulan dulu di crack ini lupa kita mengikutkan tahunnya ya. Oke, ini sudah. Nah, kita lanjutkan pada softwarenya. Software, kebetulan sini sudah ada di menu desktop. Ini teman-teman sisa klik aja. Ini nanti kalau yang ingin memperoleh ini silahkan menghubungi dokter analis atau masuk di channel dokter analis. Jadi saya sediakan linknya untuk memperoleh software ini. Tentu software ini berbayar ya teman-teman, tapi untuk di dokter analis kita menggunakan yang kerekan, jadi hanya untuk student ya, jadi hanya untuk penelitian yang atau contoh-contoh yang sederhana. Jadi kalau penelitian yang umum atau publikasi tentu harus menggunakan yang berbayar. Ini adalah etika dalam ilmu pengetahuan dan bisnis. Nah, kita tunggu softwarenya. Nanti kita susun matriknya.
agak ini karena mungkin ada beberapa software yang kebuka, jadi agak delay gitu ya. Nah, ini sudah ada. Ini expert choice versi 11. Nah, nanti muncul menu seperti ini, teman-teman. Kemudian nanti teman-teman masuk pada tahap pertama, itu tentu klik create new model ini, kemudian oke. Nanti akan diminta untuk mengisi nama file dari file yang kita buat, dan di mana folder itu tergantung teman-teman. Misalnya pandemi COVID-19 gitu ya. Ini saya simpan aja di sini. Ini saya sudah. Kemudian tunggu beberapa saat. Dia muncul menu. Ini tujuan, berarti tadi strategi menghadapi pandemi COVID, gitu ya. COVID-19, jangan lupa COVID-19. Oke, nah ini sudah jadi. Kemudian kita menginput kriterianya. Jadi ini ada, kalau secara secara hierarki kita cuma butuh tiga level, yaitu tujuan, ini sudah. Kemudian kita masuk pada level kedua, itu kriteria, dan level ketiganya itu ada alternatif. Kita masuk di sini, edit, insert, child current, kita tulis apa tadi, ekonomi. Nah, tidak perlu tulis aspeknya karena ini langsung aja, enter aja langsung. Sosial budaya, kemudian politik anggaran, kemudian kesehatan, aspek kesehatan, enter. Kalau tidak di enter nanti dia ngerol ke atas gitu ya, sehingga ini jadi hilang. Oke, ini sudah, berarti kita sudah memiliki level 1 tujuan atau fokus, level 2 adalah kriteria, dan kita butuhkan sekarang level 3. Nah, level 3 ini ada dua, yaitu satu, kita ketik strategi lockdown. Nah, strategi lockdown. Saya tulis karantina PSBB, ya. Ini contoh saja ya, teman-teman. Tentu nanti terus saya tambah satu lagi strateginya. Strategi adaptasi. Nah, adaptasi ini adalah new normal baru gitu ya. Oke, ini berarti secara struktur kita sudah terbentuk nih, sudah jadi nih. Ini struktur 1, ini level 1, level 2, level 3. Sekarang adalah saya memberi nilai. Nah, yang perlu diingat adalah jumlah pakar yang beri nilai. Kalau pakarnya 1, tentu kita langsung menilai, tapi jika pakarnya 2 atau lebih dari 2, atau lebih dari 2, ya, 2, 3, dan 4 gitu, atau 5 dan sebagainya, maka kita harus mengaktifkan dulu partisipan table-nya. Partisipan table ada di menu Go. Kemudian ada edit, add partisipan. Nah, kita masukkan jumlah partisipan misalnya 3, ya. Kita masukkan saja 3, tidak jadi masalah. Nah, kemudian kita oke. Berarti ini ada 3, pakar 1, kita ada fasilitator, nanti ada kombinasinya. Ada pakar 1, pakar 2, ini bisa diganti namanya. Kita lewati saja, ya, anggap aja ini pakar 1, pakar 2. Terus saya ganti aja ya, pakar 1, biar berurut, pakar 2, pakar 3. Oke, sudah, kita close saja ini. Kemudian di sini nanti sudah, untuk mengeceknya ini sudah muncul, kita fasilitator, jadi kita juga bisa beri nilai. Kita anggap saja ada 3 penilaian. Nah, pertama kita masuk di penilaian kriteria. Kita klik 3/1 ini, kemudian kita beri nilai. Nah, di sini kita buka nilainya. Di sini tadi sudah ada nilai dari pakar yang sudah kita tabulasi. Nah, ini ada. Kita 5, 1, 1, 1/3, 1/5, 1/3. Nah, cara menginputnya seperti ini. Jadi masuk ke sini, berarti 5 berarti ekonomi, 5. Kemudian ini 1, 1, ini 1.
nilai 1. Kemudian di sini tadi ada sepertiga, seperlima, dan sepertiga. Nanti kalau sepertiga berarti ke arah sini 3. Ini berarti sepertiga. Kemudian seperlima dan sepertiga. Ya, kita cek lagi, sama tidak? Sepertiga, seperlima, sepertiga. Oke, benar. Nah, itu pendapat Pak Ahli 1. Kemudian kita kita perhatikan teman-teman, nilai konsistensi rasionya 0,01, berarti sangat konsisten. Sangat konsisten ya. Jadi maksimum 0,1. Itu diperhatikan. Jika oke, ya. Jika tidak, maka ini harus diisi yes. Nah, ini sudah ada nilai dari strategi dari, ini tadi fasilitatornya. Lupa menggantinya gitu ya. Ya, kita anggap aja fasilitator ini sebagai pakar 1. Nah, sudah terlanjur ya teman-teman. Harusnya tadi P1 di situ. Oke, kita lanjutkan. Ini sudah, berarti kita sudah memperoleh nilai kriteria. Nah, sekarang kita masuk pada penilaian strategi. Nah, penilaian strateginya tentu kita masuk dulu, kita klik ini, kita aktifkan aspek ekonomi. Nah, aspek ekonomi ini kita nilai. Kita lihat nilai aspek ekonominya 1/5 gitu ya. 1/5, berarti kita geser ke arah kanan itu 5 gitu nilainya. Kita klik. Nah, itu sudah. Tentu ini tidak perlu ada konsistensi karena penilaian cuma 1. Kemudian kita aktifkan lagi yang satunya. Kita lihat nilainya 1. Kita masukkan nilai 1 di sini. Kita klik saja langsung. Kemudian oke. Kemudian nilai berapa lagi? Kita lihat lagi. Nilai 2. Kita masukkan nilai 2. Nilai 2 berarti ke arah kiri. Teman-teman jangan lupa itu ya. Ke arah kiri. Kemudian nilai 8. Berarti ke arah kiri juga nilai 8-nya. Ini 8-nya untuk kesehatan. Itu ada 8 nilainya. Ya, kita tarik ke sini. Oke. Nah, ini menandakan bahwa pakar 1, yang tadi harusnya P1 di sini ya, fasilitator, itu nilainya sudah masuk itu dengan strategi yang kalau kita lihat, maka ini bisa kita lihat. Berarti kesehatan menjadi faktor utama gitu, pertimbangan pakar 1 ini. Ya. Sementara nilai strategi yang tepatnya adalah lockdown, itu 58,4%. Nah, kita lanjutkan pada, saya ambil aja pada P2, kita anggap itu dari P1 gitu ya. Masukkan nilai P2 lagi, ini saya contohkan 3 pakar, kita masuk sini, kemudian pada kolom kedua P2, 3211, kita masukkan 32, 3 berarti arah kiri ya teman-teman, 32, 11 gitu ya. Oke, nah kemudian kita lanjutkan 1/5, 1/6, 1/7 berarti ke arah kanan ini. 1/5 dipindahkan 1/6, 1/7. Nah, ini. Oke, ini sudah berarti. Kita 0,08 berarti kurang dari 0,1. Kita record. Yes, ini sudah ada nilainya. Sementara kita ingin menilai strateginya. Nah, strateginya kita lihat nilainya berapa? 1/7,354. Nah, berarti ini 1/7 ke arah kanan. Kita record. Kemudian kita aktifkan yang sosial budaya. Berapa nilainya tadi? Sorry, lupa. 354. Jadi 3 searah kiri. Kemudian oke. Kemudian politik 5 ke arah kiri karena ini 5/1 gitu ya. Nah, satu lagi 4 ya. 4. Ya, pastikan aja. Ini 4. Oke, nah ini sudah semua. Ini sudah bisa kita keluarkan. Nah, ini artinya pendapat pakar kedua sudah masuk nih. Nah, jadi kita sudah punya pendapat, ini pakar 1 tadi harusnya. Nah, itu ya. Nah, ini kemudian kita sudah punya pendapat pakar 2. Ini ya. Nah, kalau kita lihat pakar 2 ini, maka kesehatan juga menjadi nomor 1. Ekonomi menjadi nomor 2. Oke.
Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Nah, satu lagi kita masukkan ke pakar ketiga. Ini masih kosong ya nilainya. Nah, kita lihat nilai pakar ketiga. 1/3/2. Kita masukkan nilainya. 1 berarti di tengah ya. Kemudian 1/2 ke arah kanan. Kemudian 1/3 ya. Oke. Kemudian 1/3 dan 1/2 ya. Sorry, ini salah. Ini 1/3. Ini 1/2. Oke. Kemudian yang berikutnya 1/4, 1/6, 1/2. Berarti 1/4. Ini 4. 1/6. Dan 1/2. Nah, ini udah. Nilainya konsistensinya 0,06. Lebih kecil dari 0,1. Oke, kita record. Nah, ini sudah. Kalau kita lihat ini, ya kesehatan juga menjadi nomor 1, tapi politik anggaran menjadi nomor 2. Kalau yang tadi pakar kedua itu ekonomi menjadi nomor 2. Oke, kita balik lagi. Kita isi yang nilai strateginya. Bukan nilainya 1/9, 6, 7, 9. Berarti 1/9 ke arah kanan. Sini. Ya. Oke, kalau sebelum muncul nilainya diklik aja kalau nggak muncul. Kita record. Kemudian kita lihat lagi 1/6, 1/7. 1/6. Ini belum muncul, saya klik muncul gitu ya. Kemudian kita aktifkan yang politik anggaran. Ini 1/7. Klik. Ya. Jangan lupa record. Sebenarnya recordnya otomatis sih, jadi pasti diminta gitu. Ini 9. Kita aktifkan 9. Nah, sebelah kiri berarti. Oke. Nah, ini nilai pendapat pakar 3 sudah. Kita lihat yang dominan apa gitu ya. Sortir by priority, kesehatan juga, politik anggaran. Kurang lebih sama dengan pakar kedua. Oke, sekarang adalah menentukan agregasi dari ketiga pendapat ini. Bagaimana caranya? Teman-teman balik lagi ke ini, diubah dulu ke kombinasi yes, maka nilai kombinasi tentu kosong ya. Tentu kosong nilai kombinasinya. Ini bisa juga tadi sebenarnya di awal kita sudah centang kombinasinya. Kemudian kita masuk di partisipan table. Partisipan table ini kita centang yang fasilitator, kemudian P1 enggak karena tadi enggak masuk. Kemudian kita kombinasi individual, kita adjust. Oke, kita peroleh nilai gitu ya. Kita peroleh nilainya. Ini lagi proses. Nah, ini sudah ada nilai kombinasi. Nah, selain nilai kombinasi, tentu kita punya nilai fasilitator. Kita juga punya nilai P2, kecuali P1 ya teman-teman, karena tadi kita tidak menginput P1 karena diganti dengan fasilitator. Harusnya tadi P1 gitu ya. Jadi saya mohon maaf tadi nggak terlihat. Ya. Nah, kita lihat nilai kombinasinya, nilai agregasinya. Nah, sekarang kita ingin sampai pada kesimpulan. Tentu ada 2 kesimpulannya. Yang pertama adalah kriteria apa saja yang menjadi prioritas kriteria dalam strategi menghadapi COVID ini. Nah, kita lihat, kita klik ini dengan sortir by priority. Ternyata faktor kesehatan itu 46,9%. Kemudian kedua faktor ekonomi, kemudian ketiga faktor politik anggaran, kemudian yang terakhir adalah sosial budaya. Nilai konsistensinya 0,06 atau kurang dari 1. Berarti ini bisa kita terima ya teman-teman. Sangat cukup konsisten gitu ya. Nah, itu kemudian yang kedua kita ingin lihat, kalau secara langsung sih kelihatan 0,57 itu lockdown. Kita sensitivitas saja. Ya, kita sintesis. Dulu kita sintesis. Nah, ini nilainya. Ternyata lockdown itu 57,6%, sementara strategi adaptasi. Jadi memang strategi yang tepat untuk menghadapi pandemi ini adalah lockdown. Nah, tentu ini adalah salah satu pendapat saja, dan ini tentu adalah contoh teman-teman ya. Nah, itu teman-teman sekalian, sahabat Logic Institute, kita sudah aplikasikan pada software Expert Choice. Nah, selamat belajar dan sampai berjumpa pada video berikutnya.